Shalom, puji Tuhan, kita boleh lagi bertatap muka lewat channel Gema Misi Kasih ini. Kita bersyukur baik teman-teman yang ada di Hong Kong, juga teman-teman yang ada di Macau, bahkan yang di mana saja yang sedang mengikuti channel ini. Mari kita mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah saat ini. Kita mengambil saat teduh sejenak, kita mulai. Tak putus-putusnya tuntunan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu biarlah kita terus mau mempersembahkan hidup kita hanya untuk datang menyembah Dia, hanya untuk datang memuliakan Dia. Untuk itu mari kita mau mempersiapkan hati kita mau katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Shalom, jemaat Tuhan, kita masuk pada minggu pertama di bulan kelima hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita, masih memberikan kita anugerah untuk memasuki bulan yang kelima. Mari kita masuk dalam ibadah, kita satukan hati kita, jiwa kita, roh kita masuk dalam ibadah dengan votum dan salam. Ibadah pada saat ini, pada minggu pertama di bulan kelima hari ini, ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita membaca nas pembimbing dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita ada di hadapan Tuhan saat ini, itu karena kita rindu mau menyembah Dia, kita mau tinggikan Dia.
Untuk itu, mari kita mau angkat pujian di hadapan kemegahan-Mu. Ku datang menyembah-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. 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 Meskipun situasi dunia terus berubah, tapi kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Untuk itu, mari kita mau memuji Dia, karena Dia sungguh baik. Yesus baik, teramat baik. Mari kita lanjutkan pujian kita. Kita katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau melanjutkan pujian kita dengan bermazmur. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 100, saya ambil ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Mazmur 100 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan dombanya, gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sungguh baik Tuhan kita. Sungguh teramat baik di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita mau menyembah Dia. Kita mau tinggikan Dia. Sebab Dialah Allah yang patut kita tinggikan dan kita muliakan. Mari kita katakan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Yang maha mulia,
Shalom jemaat Tuhan sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu lagi di minggu pertama. Kita sudah beribadah memuji Tuhan dan sekarang kita siap untuk masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa bersama untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk hari yang indah pada hari ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan untuk memasuki minggu pertama di bulan yang kelima ini. Sekarang kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Berkati kami, berbicara kepada kami melalui bagian Alkitab yang akan kami baca. Berbicara, segala kuasa lain, roh lain kami ikat, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Allah Roh Kudus memimpin kami, membukakan rahasia firman-Mu, sehingga kami mendapatkan rema hari ini untuk kekuatan rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab. Saya ambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-29. Saya akan bacakan. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah tanganmu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan untuk kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari teks ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema, mengapa kita percaya Tuhan Yesus. Mengapa kita percaya Tuhan Yesus? Kalau kita memperhatikan tema ini, merupakan sebuah pertanyaan. Tema yang merupakan sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang tentu sederhana, sehingga tentu juga mudah untuk kita bisa menjawabnya. Pertanyaan yang sederhana dan juga tentu mudah untuk kita menjawab. Namun mungkin pertanyaan yang mudah ini, apakah semudah yang dapat kita pahami, ya, semudah yang kita dapat mengerti betapa dalamnya pertanyaan ini untuk kita mengerti, atau juga seoptimal mungkin untuk kita mampu menjalaninya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun pertanyaan sederhana, tapi apakah dengan mudah kita menjawab itu? Apakah semudah untuk kita lakukan dalam pengertian kehidupan kita? Memang hal percaya kepada Tuhan Yesus adalah hal yang sering kali menjadi masalah bagi banyak orang. Sehingga kalau kita memperhatikan, ada sebagian orang yang menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dan juga mereka tidak mau percaya kepadanya. Sehingga kalau kita memperhatikan tentang hal percaya ini, maka hal ini juga menjadi masalah bagi Thomas, yang dikatakan dalam teks Alkitab yang kita baca tadi, bahwa Thomas mengatakan bahwa dia belum percaya. Ketidakpercayaan Thomas bukan karena dia tidak percaya Tuhan Yesus. Karena Thomas adalah salah satu murid yang bersama-sama dengan Yesus
dalam pelayanannya selama 3,5 tahun. Tapi tentu yang menjadi masalah di sini adalah bahwa Thomas tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian Thomas juga inginkan supaya dia ingin bertemu langsung sebagaimana murid-murid yang lain telah melihat Tuhan secara langsung. Itulah sebabnya dia mengatakan dia tidak percaya karena dia ingin melihat Yesus secara langsung sesudah kebangkitannya. Dan apa yang menjadi kerinduan dari Thomas itu Tuhan Yesus genapi. Itulah Tuhan Yesus hadir. Dalam teks tadi kita lihat di ruangan yang terkunci dan dia datang khusus untuk menampakkan diri kepada Thomas supaya Thomas percaya. Mengapa Tuhan menunjukkan diri secara khusus kepada Thomas supaya Thomas percaya? Supaya tidak ada keraguan lagi di antara para murid, khususnya untuk Thomas, akan kebangkitan Kristus. Sehingga dia menampakkan diri kepada mereka supaya tidak ada lagi keraguan di antara mereka. Sehingga hal itu akan menjadi dasar di dalam percaya mereka kepada Tuhan dan juga akan berdampak kepada pemberitaan Injil yang mereka akan lakukan. Itulah sebabnya dari tema ini kita bersama akan merenungkan 3 pokok atau 3 alasan ya yang merupakan alasan mengapa kita percaya kepada Tuhan Yesus atau mengapa orang percaya, kita semua percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama yang kita akan lihat, hal yang pertama mengapa kita percaya kepada Yesus, karena pertama, siapakah Dia yang kita percaya? Siapakah Dia yang kita percaya? Kita melihat di dalam ayat yang ke-28 dari pembacaan kita tadi, kalau kita memperhatikan di situ, dikatakan bahwa Thomas memberikan jawaban kepada Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Kalau kita memperhatikan tentang pengakuan Petrus atau ungkapan Petrus merupakan satu pengakuan dan pernyataan tentang siapakah Yesus yang menampakkan diri kepadanya, yang dia sebutkan dia adalah Tuhanku dan Allahku. Ada 2 kata dipakai sekaligus untuk menjelaskan siapa Tuhan Yesus itu. Kata pertama dipakai adalah kata Tuhanku. Nah, kalau kita memperhatikan dalam Alkitab, kata Tuhan itu dipakai kata kurios. Ya, kata kurios. Kata kurios ini berbicara tentang satu pribadi yang menjadi pemilik atau pemilik orang, atau satu kata yang menunjukkan tentang pemilik orang atau segala sesuatu. Jadi disebut dia menjadi pemilik. Kata ini menunjuk kepada dia yang adalah kurios itu memiliki kuasa, ya, memiliki kuasa untuk menentukan. Jadi dia adalah pemilik terhadap orang atau segala sesuatu, tetapi juga dia memiliki kuasa untuk menentukan. Nah, hal ini digambarkan sama seperti seorang raja atau seorang pemimpin yang memiliki hak, otoritas, kuasa untuk menentukan. Dan kata itu yang dipakai sebagai kata kurios, ya, yang artinya Tuhan. Dia adalah Tuhan yang adalah pemilik dari ciptaannya, pemilik dari langit dan bumi dan juga saudara dan saya sebagai ciptaannya. Dan di sini Thomas memakai kata Tuhanku, ya. Dia adalah Tuhan yang bangkit. Yang kedua, kita melihat dengan dipakai istilah kata Allahku, itu dipakai kata Theos, ya. Kata Theos. Kata Theos itu merupakan satu nama yang umum biasa dipakai pada ilah-ilah yang lain, ya. Itu dipakai kata Theos. Tapi dalam iman Kristen, kata Theos ini dipakai
khusus untuk Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sehingga kita melihat bahwa kata Theos ini adalah menjadi istilah yang dipakai untuk menunjukkan kepada Yesus yang menampakkan diri kepadanya, yaitu dia adalah Tuhanku dan Allahku. Dan dipakai oleh Thomas di sini bahwa Tuhan dan Allah itu langsung dikaitkan dengan dirinya dengan kata Tuhanku dan Allahku. Itu menunjukkan bahwa itulah pribadi yang sekarang dia percayai. Walaupun sebelumnya dikatakan dia belum percaya akan kebangkitan Kristus, tapi sesudah Yesus menampakkan diri, dia sekarang menyebutkan bahwa itulah Tuhan dan Allahnya yang dia percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita berbicara atau melihat tentang Tuhan dan Allah di sini, itu di dalam Perjanjian Lama Allah memakai istilah kata aku. Ya, kalau kita memperhatikan di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, firman Tuhan katakan kepada Musa, "Aku adalah aku." Artinya tidak ada yang lain selain daripada Dia. Dia Tuhan adalah Dia Tuhan itu sendiri. Aku adalah aku. Dan tidak ada yang lain. Itu Allah menyatakan diri kepada Musa. Dan selanjutnya Allah menyatakan diri kepada umat Israel juga dengan memakai kata aku. Sehingga menunjuk kepada pribadi yang jelas yang dipercayai oleh umat Tuhan, yang menyatakan diri dalam Tuhan Yesus, yang juga kita percaya saat ini. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus juga memakai berulang kali istilah aku adalah. Tidak semua kalimat, tidak semua saya akan sebutkan di sini, tetapi kita akan melihat hanya beberapa hal, ya, dalam kaitan dengan Yesus menyatakan diri akulah. Contohnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus katakan dialah jalan itu, jalan ke sorga. Dia adalah kebenaran itu. Di dunia ada banyak hal yang palsu, banyak kepercayaan yang palsu. Hanya ada satu kebenaran, itulah di dalam Tuhan Yesus. Kemudian juga dikatakan, Yesus katakan akulah hidup itu. Maka secara lengkap Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Di sini Yesus menunjuk kepada dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup itu. Bahkan selanjutnya Yesus juga katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Sehingga kalau kita memperhatikan Yesus menunjuk kepada dirinya, itulah pribadi. Siapa dia? Dia adalah segalanya dalam hidup kita. Dia adalah segalanya yang ditentukan oleh Allah. Bahkan juga dalam kata akulah itu juga, Yesus memiliki otoritas untuk memanggil. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dikatakan, marilah kepadaku. Ya. Satu panggilan kepada pribadinya, pribadi yang jelas, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kita melihat inilah yang disebutkan oleh Thomas dalam pengakuannya tentang Allahku, Tuhanku dan Allahku. Maka kalau kita memperhatikan, inilah menjadi dasar iman percaya kita. Kalau dikatakan kita percaya kepada Yesus, oleh karena dikatakan Dia adalah Tuhan itu sendiri, yang mengatakan Dia adalah, sebagaimana dikatakan, aku adalah aku, yang menyelamatkan, yang mengeluarkan mengeluarkan umat Israel dari perbudakan. Artinya, yang menyelamatkan engkau dari kutuk dosa dan maut. Bahkan juga berapa kali Yesus katakan dalam Perjanjian Baru tentang keselamatan itu sendiri, jalan keselamatan itu sendiri. Maka kalau kita memperhatikan di dalam Yesus,
kita percaya kepadanya, segalanya lengkap tersedia. Nah, kalau kita memperhatikan mungkin contoh, apakah hal ini sama dengan kita mempercayai seseorang? Ya, biasanya dalam kehidupan kita, oh saya percaya dia, teman itu saya percaya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, dalam hal apa kita percaya? Mungkin pertama kita percaya, wah dia itu orangnya baik, kita percaya. Tetapi, apakah kejujurannya kita percaya? Belum tentu. Atau kita, oh teman saya ini dia jujur. Tapi, hal lain, apakah dia setia? Ternyata dia jujur tapi tidak setia. Ataukah ada seorang yang kita tahu, dia selalu ingin mau bergaul dengan kita, baik. Tapi apakah dia seorang yang mulutnya bersih? Belum tentu. Jadi kita mempercayai seseorang itu hanya mungkin hal-hal tertentu. Tidak semua dalam keberadaan seorang itu kita percaya 100%. Tidak bisa, karena manusia berdosa. Tidak sama dengan Yesus yang kita percaya. Yang disebutkan di sini, dia adalah sempurna di dalam segala hal, sehingga dia layak kita mempercayai dia. Walaupun dalam pendahuluan saya sudah katakan bahwa masih banyak orang yang berusaha masih menolak, tidak mau percaya kepada Yesus. Tapi bagi kita yang percaya, tentu kita punya dasar. Sebagaimana dikatakan, siapa dia tadi? Yang akhirnya diakui oleh Thomas, itulah Tuhanku dan Allahku. Yang kedua, yang kita akan lihat, alasan kedua kita akan lihat mengapa kita percaya Yesus. Karena yang kedua, itulah semua jaminan tersedia di dalam Dia. Semua jaminan tersedia di dalam Dia. Kita akan melihat dalam ayat yang ke-26, bagian B, dari firman Tuhan tadi, dikatakan begini. Tapi saya akan bacakan ayat 26 secara keseluruhan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, kalau kita memperhatikan kata damai sejahtera ini, ya, damai sejahtera itu dipakai kata eirene, ya, kata eirene. Itu berbicara tentang keadaan jiwa yang tenang, yang terjamin keselamatannya melalui Kristus. Jadi kata eirene ini, itulah keadaan jiwa yang tenang, yang terjamin keselamatannya melalui Kristus. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan kata ini kepada para murid di saat para murid berada di dalam ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, karena Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka, sekarang tidak lagi bersama dengan mereka. Dia sudah disalibkan, mati, dan bangkit, dan tidak selalu bersama dengan mereka sebagaimana pengalaman mereka bersama-sama dengan Yesus pada waktu-waktu sebelumnya. Sehingga tentu mereka mengalami kegelisahan, ketakutan. Tapi kalau kita memperhatikan, justru Yesus hadir di tengah-tengah mereka di dalam ruangan yang terkunci, dan Yesus katakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, kata damai sejahtera tadi sudah disebutkan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan memberikan jaminan untuk mereka. Kalau kita memperhatikan tentang rasa damai sejahtera atau rasa tenang, rasa aman, kapan seseorang bisa merasakan rasa tenang dan rasa aman? Itulah segala sesuatu yang ada, yang dia butuhkan, atau yang ada dalam dirinya, yang dia perlukan, itu semuanya terjamin. Sehingga dia akan merasa damai, dia akan merasa tenang. Tapi di saat ada bagian yang dia rasa kurang,
maka dia akan gelisah. Dia akan khawatir. Ya, mungkin satu contoh, kalau ada kekurangan, dia akan mulai rasa gelisah. Atau ada kesakitan, dia akan mulai rasa gelisah, khawatir. Nah, itulah hal-hal yang tentu kurang dalam kehidupannya. Tetapi di saat semuanya lengkap, maka akan ada damai sejahtera. Dan kata ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Itu berarti bahwa Yesus menyampaikan kata ini. Yesus yang adalah sumber dari segala jaminan itu. Ya, dia dapat memberikan kepada para murid dengan ungkapan ini untuk memberikan ketenangan kepada mereka, kedamaian kepada mereka, bahwa jaminan dia berikan kepada mereka. Dan jaminan itu ialah bahwa dia memberikan iman percaya kepada mereka untuk supaya percaya kepada dia yang adalah sumber dari segala jaminan itu. Nah, kita melihat Yesus dalam pernyataannya untuk memberikan damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini, kalau kita memperhatikan, Tuhan jaminkan mulai dalam perjanjian lama, itu disebutkan dengan kata juru selamat. Ya, kata juru selamat. Juru selamat itu artinya dia adalah yang memberikan keselamatan dan memberikan jaminan keselamatan kepada orang yang percaya. Dalam perjanjian lama sudah dipakai kata juru selamat sebagaimana dikatakan dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga. Dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Ya. Di sini Tuhan menyatakan diri dengan dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Lalu dikatakan lagi, juru selamatmu. Jadi kata juru selamat ini sudah dikatakan dalam perjanjian lama untuk memberikan jaminan bagi orang Israel. Dan Allah memperkenalkan begitu jelas. Kemudian dalam perjanjian baru, kata juru selamat dinyatakan lagi secara spesifik, secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Matius 1 ayat yang ke-21 dikatakan, hendaklah engkau menamai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi di sini kita melihat bahwa kata juru selamat itu sudah tercakup di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan jaminan itu. Maka kalau kita memperhatikan mengapa kita percaya Tuhan Yesus, karena di dalam Tuhan Yesus tersedia semua jaminan yang kita perlukan. Ya. Saudara, situasi saat ini banyak orang sedang dalam ketakutan. Apalagi masuk dalam akhir-akhir ini, semakin meningkat kekhawatiran, semakin meningkat ketakutan, semakin meningkat kegelisahan. Karena begitu banyak kejadian yang terjadi yang semakin mengkhawatirkan. Tentu kita sebagai orang percaya juga tidak terlepas daripada kekhawatiran-kekhawatiran yang ada. Tetapi dengan kita percaya bahwa Yesus yang menyampaikan Irene, artinya menyampaikan damai sejahtera bagi kita. Dan yang memberikan pernyataan itu adalah Yesus sendiri sebagai juru selamat yang memberikan jaminan penuh kepada kita. Maka saudara dan saya, apapun keadaan yang menggelisahkan, menakutkan, mengkhawatirkan, tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan. Di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan keamanan. Karena dialah gunung batu yang teguh bagi kita. Yang ketiga, yang kita akan renungkan. Mengapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Karena dia yang telah bangkit, atau dia yang telah mati dan bangkit, dia menjanjikan hidup yang kekal. Ya.
Dia yang telah mati dan bangkit. Dia menjanjikan hidup yang kekal. Ayat yang ke-29. Kita akan membaca di situ. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya. Yesus katakan kepada Thomas, setelah Thomas mengalami perjumpaan dengan Tuhan, setelah Thomas mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, dan setelah Yesus berbicara kepadanya, maka Yesus memberikan satu perkataan yang menjadi kunci. Dikatakan, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Bahkan kalimat sebelumnya dikatakan, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Dan sekarang karena engkau sudah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita melihat kata percaya itu dipakai kata pisteo, ya, kata pisteo dipakai. Ini kata ini menunjuk kepada pertama kita berpikir untuk benar. Artinya memikirkan bahwa apa yang dipikirkan itu benar atau apa yang dipercaya itu benar. Kemudian tidak hanya berakhir di situ, tetapi juga menaruh keyakinan di dalamnya. Jadi percaya kepada Yesus itu artinya kita berpikir bahwa di dalam Yesus itu adalah kebenaran. Dan kemudian kita menaruh percaya kepadanya. Itulah kata pisteo. Sehingga untuk bagi Thomas yang tadinya tidak percaya, sekarang dia mengalami bahwa Yesus bertemu dengan dia. Dan dia tahu benar bahwa inilah Yesus yang bangkit. Itu benar. Dan dia menaruh percaya kepadanya. Bahkan kata percaya itu sendiri lebih dalam lagi adalah supaya tidak hanya kita percaya kepada Tuhan, tetapi juga mempercayakan hidup kita kepadanya. Artinya tiap-tiap hari kita mempercayakan hidup kepada Tuhan, menaruh hidup di tangan Tuhan. Oleh karena apa? Kita percaya kepada Tuhan. Sehingga kita memperhatikan di sini Thomas yang selama 3,5 tahun bersama dengan Yesus, tetapi rupanya hal percaya harus terus-menerus dipulihkan. Sehingga kalau kita memperhatikan di dalam penampakan Tuhan Yesus, ada beberapa pemulihan yang Tuhan Yesus lakukan bagi para murid. Ya, bagi Petrus ialah pemulihan kasihnya. Kemudian Tuhan memulihkan untuk panggilan pelayanan. Itulah disuruh, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian juga untuk kembali pemulihan mengikut Yesus. Bagi Thomas, untuk pemulihan percaya kepada Yesus. Sehingga kita melihat semua yang terjadi di dalam kehidupan para murid, Tuhan pulihkan. Khususnya untuk Thomas di sini. Karena percaya itu akan memberikan jaminan kepada hidup yang kekal. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 3:16, ya. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, percaya kepada Yesus itu tidak terlepas daripada hidup yang kekal. Dan percaya itulah yang dipulihkan dari kehidupan Thomas. Sehingga Yesus katakan, sekarang karena engkau melihat, engkau percaya. Namun dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi mereka percaya. Dan itu merupakan jaminan bagi setiap kita yang ada sesudah zaman para rasul.
yang tidak melihat secara langsung, tetapi percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara dan saya mendapat bagian di dalam perkataan Tuhan Yesus ini. Berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pemulihan ini terus terjadi dalam hidup kita. Ya, tiap hari harus percaya kita dipulihkan melalui ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Percaya kita dipulihkan dalam doa kita, dalam kita membaca Alkitab. Itu semakin memulihkan percaya kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang setia. Dan kita akan melihat sikap percaya itulah yang memungkinkan para murid kuat memberitakan Injil. Jadi pemberitaan Injil tidak terlepas daripada sikap percaya kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia adalah juru selamat itu sendiri. Maka kita memberitakan tentang dia itu. Sehingga mari pada saat ini, situasi yang tidak mudah ini, kita yang sudah percaya, kita diberi tanggung jawab untuk memberitakan kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sehingga lebih banyak orang percaya. Menjadi kesimpulan untuk kita. Alasan kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Pemilik hidup kita. Yesus adalah pemilik hidup kita. Dia juga memberikan semua jaminan dalam hidup kita. Baik menyangkut kehidupan kita selama di dunia ini, bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Dia jaminkan untuk kita. Itulah sebabnya kita harus tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Berkati supaya setiap kami yang mendengar firman-Mu, percaya kami makin dipulihkan. Iman kami makin dipulihkan. Kesetiaan kami makin dipulihkan. Sebagaimana yang terjadi dengan para murid setelah Yesus bangkit. Ampuni kami kalau banyak kali kami lalai. Kami tawar hati. Kami ragu akan Tuhan Yesus. Kami bimbang karena berbagai masalah yang kami hadapi. Namun dalam segala hal, Yesus hadir dan memberikan jaminan kepada kami. Damai sejahtera itu di hati kami. Berkati firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tibalah saatnya kita akan mau meresponi firman Tuhan kita dengan memberikan ucapan syukur lewat persembahan. Mari kita mau memberikan persembahan kita. Kita angkat pujian, dan pujian ini mengakhiri ibadah kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menghitung berkat Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, sungguh tak terhitung dan tak terhingga. Untuk itu mari kita mau serahkan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan. Mari saudara, kita mau memberikan persembahan kita dengan mengangkat pujian. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan. Hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira, semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji.
Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita, jiwa kita, roh kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih hari ini kami sudah dengar firman Tuhan yang mengajar kami mengapa kami percaya kepada Tuhan. Berkati sebab firman-Mu menjadi remah bagi kami, membuat kami semakin setia mengikut Engkau. Bapak, terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan misi melalui YPPI oleh keluarga Pak Pendeta Karol yang ada di Hong Kong. Kami doakan supaya Tuhan berkati hamba-Mu sekeluarga dalam pelayanan mereka di Peace Evangelical Church. Kami doakan Tuhan berkati pelayanan mereka supaya dalam pelayanan mereka ada jiwa-jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Kami doakan juga untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang baru saja mengalami musibah badai Seroja. Kami doakan untuk situasi yang tidak mudah saat ini, di mana proses pembangunan kembali, di mana baik untuk pemerintah ataupun gereja Tuhan, ataupun masyarakat yang mengalami situasi yang tidak mudah ini. Supaya Tuhan berkati, sehingga Provinsi NTT bisa dibangun kembali. Dan lebih daripada itu ialah bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan rohani. Melalui situasi ini sehingga banyak orang NTT boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Pemerintah daerah, gereja-gereja Tuhan yang ada di sana, kami doakan supaya Tuhan berkati, baik yang ada di timur ataupun juga di pulau-pulau yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk pelayanan gereja-Mu yang ada di Hong Kong ini dan di Macau. Kami doakan untuk pelayanan gereja supaya Tuhan berkati tiap-tiap bulan. Kami bersyukur pada bulan yang lalu Tuhan sudah memberkati. Dan sekarang kami memasuki bulan yang baru. Kiranya berkat Tuhan yang sama juga menyertai kami pada bulan ini. Baik usaha untuk mencapai jiwa-jiwa baru untuk datang kepada Tuhan. Tuhan pertemukan jiwa-jiwa supaya mereka dapat dicapai untuk mengenal Tuhan. Semua kebutuhan pelayanan kami untuk Hong Kong dan Macau, kami doakan supaya Tuhan cukupkan. Semua kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan juga memberkati. Kami doakan juga untuk pemerintah Indonesia saat ini, di mana menghadapi berbagai situasi, baik gempa bumi, juga untuk kapal selam yang tenggelam sehingga mengakibatkan begitu banyak korban. Keluarga-keluarga yang berduka, kami doakan Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Juga pemerintah dalam usaha untuk menghadapi COVID-19 yang nampaknya beberapa daerah meningkat lagi. Kami doakan supaya Tuhan tolong sehingga masyarakat Indonesia diberikan kedisiplinan sehingga dapat memutus rantai penyebaran COVID ini Tuhan. Kami doakan untuk peraturan pemerintahan diturunkan supaya dapat ditaati sepenuhnya oleh masyarakat. Secara khusus dalam menghadapi wabah ini. Juga untuk ekonomi, supaya Tuhan pulihkan. Dan juga bagi mereka yang berdampak, baik untuk kekurangan, kehilangan lapangan pekerjaan, kami doakan supaya Tuhan tolong. Bantuan-bantuan sosial dari pemerintah supaya dapat memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Pemerintah dari pusat sampai daerah-daerah, kami doakan Tuhan berkati. Gereja Tuhan di Indonesia, orang percaya yang juga siang malam berdoa untuk pemulihan bangsa kami. Kami doakan supaya Tuhan tolong. Kami doakan juga untuk bangsa-bangsa di dunia ini, khususnya untuk India dengan begitu hebatnya melonjak penyebaran COVID sehingga begitu banyak orang yang telah, ratusan ribu yang telah meninggal. Kami berdoa untuk situasi yang tidak mudah ini. Pemerintah yang kewalahan menghadapi situasi ini, Tuhan tolong, walaupun secara pemerintahan mereka tidak mengenal adanya Tuhan yang hidup. Kami doakan untuk orang-orang percaya yang ada di sana, yang juga tentu berteriak, berseru kepada Tuhan. Kami doakan Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Mereka mengalami penyakit, tetapi juga diskriminasi terhadap iman mereka. Kami doakan Tuhan juga tolong. Juga untuk di Filipina, juga di Jepang, juga situasi politik di Myanmar, kami doakan Tuhan berkati. Kami doakan juga untuk Hong Kong, Tuhan tolong, karena ada varian baru yang juga sekarang berkembang. Kami doakan supaya Tuhan tolong. Padahal gereja-gereja sudah diberi keleluasan untuk beribadah. Kami doakan supaya Tuhan tolong, supaya semua kami boleh terpelihara dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami doakan Tuhan untuk
pemerintah Hong Kong dalam usaha untuk menekan penyebaran virus ini. Supaya Tuhan tolong gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong. Kami doakan supaya Tuhan juga berkati, sehingga dengan situasi yang ada, lebih banyak orang Hong Kong dapat mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, baik gereja lokal ataupun gereja-gereja luar yang ada di Hong Kong ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebutuhan pelayanan kami pada bulan ini. Kami berdoa supaya Tuhan sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya Bapak. Bagi jemaat Tuhan, supaya Tuhan beri sehingga mereka dapat memberikan persembahan-persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kami doakan untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini sebagaimana Tuhan sudah memilih dan menjadi milik Tuhan. Dan sampai dengan hari ini Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami bersyukur dan memuji Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Mari kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Akhirnya atas nama Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki bulan yang baru. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.